Selamat malam, salam SPMI. Kita bertemu kembali pada kali ini dengan topik terkait dengan bagaimana kita memutakhirkan laporan SPMI kita. Seperti yang sudah saya bahas pada bagian pertama tentang konsep-konsep dasar terkait dengan bagaimana dan apa yang harus kita persiapkan terkait dengan pelaporan SPMI. Maka pada bagian yang kedua ini saya akan melakukan simulasi bagaimana cara memutakhirkan laporan SPMI melalui laman spmi.kemendikbud.go.id untuk memudahkan proses bagaimana caranya melakukan pemutakhiran pelaporan SPMI. Saya akan langsung mempraktekkan dengan membuka laman SPMI. Langkah yang pertama yang harus kita pastikan adalah kita pengelola perguruan tinggi telah memiliki akun SPMI. Untuk memperoleh akun SPMI, kita boleh bersurat meminta akun tersebut dari Kemendikbud. Namun jikalau Ibu Bapak belum memiliki akun SPMI, namun harus segera melakukan proses pelaporan, maka kita boleh menggunakan akun PDDikti. Ibu Bapak sekalian, dengan salah satu di antara dua akun tersebut, maka kita sudah bisa mengakses laman spmi.kemendikbud.go.id di mana kita melaporkan apa-apa yang sudah kita lakukan terkait dengan implementasi sistem penjaminan mutu internal. Mari kita mulai, Ibu Bapak sekalian. Saya akan masuk dulu untuk membuka laman SPMI. Kita boleh membuka dengan pakai Google Chrome. Maka kita ketikkan laman SPMI kemendikbud.go.id di laman pencarian. Maka kita bisa ketikkan spmi.kemendikbud.go.id. Kemudian Ibu Bapak, kalau kita enter maka yang pertama kita akan lihat langsung seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita diminta untuk login. Maka Ibu Bapak akan menginput username, yaitu adalah akun perguruan tinggi kita, dan passwordnya. Izin Ibu Bapak, saya akan memasukkan username dari perguruan tinggi, kemudian saya masukkan passwordnya. Memasukkan password kita dan akun, maka pada bagian pertama kita akan melihat laman ini tertulis sistem penjaminan mutu internal, pengetahuan data pada IPPA dan PT. Ibu Bapak, ini adalah halaman depan dari tampilan SPMI. Kalau kita lihat Ibu Bapak, maka terdiri dari ada dashboard, ada penetapan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada pengendalian dan peningkatan. Ini adalah laman bagian depan. Sementara fitur yang ada itu bisa kita lihat di sebelah kiri. Di home, ini ada fitur profil perguruan tinggi, ada fitur papan info perguruan tinggi, ada info penetapan, ada info pelaksanaan, ada info evaluasi, ada info pengendalian dan peningkatan. Kalau kita coba klik Ibu Bapak sekalian, profil perguruan tinggi, maka akan nanti terlihat di sini Ibu Bapak. Ini adalah profil perguruan tinggi kita, nanti kita akan lihat. Jadi kemudian di bagian bawah, ini adalah papan pengumuman tentang perguruan tinggi kita. Dan ini Bapak Ibu, di papan info perguruan tinggi, ini memang biasanya loadingnya agak lama, tetapi ini akan bicara terkait dengan hal-hal yang sudah kita laporkan di PDDikti kita, Ibu Bapak sekalian ya.
Ibu Bapak sekalian, dalam pelaporan SPMI ini, maka yang harus kita kerjakan itu adalah di fitur yang ketiga, penetapan. Di fitur penetapan ini ada 3 hal yang harus kita lakukan pelaporan. Yang pertama tentang pengaturan tentang kebijakan SPMI, standar yang ditetapkan institusi, dan standar lain. Mari kita mulai satu demi satu, Ibu Bapak sekalian. Untuk pengaturan, ketika kita klik kata pengaturan, maka akan muncul di halaman di sistem penjaminan mutu internal seperti yang terlihat sekarang di layar. Di sini Bapak Ibu, di penetapan, yaitu pengaturan tentang kebijakan SPMI, ada dua laman. Laman yang pertama kebijakan SPMI, yang kedua tentang standar perguruan tinggi. Mari kita mulai yang pertama Bapak Ibu di kebijakan SPMI. Inilah yang harus kita isi. Inilah yang harus kita input. Disinilah kita melaporkan tentang pengaturan kebijakan SPMI yang sudah kita tetapkan di perguruan tinggi kita masing-masing. Bagi Ibu Bapak yang belum melaporkan SPMI-nya, maka hal yang pertama Ibu Bapak sekalian adalah kita lihat di sini. Yang pertama adalah pengaturan pengelolaan SPMI institusi. Maka Ibu Bapak sekalian ada status pengaturan. Jadi Ibu Bapak diminta untuk mengisi apakah sudah ada pengaturan perguruan tinggi yang ditujukan untuk pengelolaan SPMI-nya. Jadi ada atau tidak. Di sini Ibu Bapak adalah Ibu Bapak ketika mengklik ada, maka Ibu Bapak akan masuk ke laman berikutnya adalah yang diminta Ibu Bapak sekalian tautan yang terkait. Jadi kita tidak mengupload dokumen, tetapi kita hanya diminta untuk mengupload link. Oleh karena itu Ibu Bapak, saya selalu menginspirasi seluruh pengelola perguruan tinggi harus memiliki satu Google Drive, di mana Google Drive ini adalah tempat kita menyimpan terkait dengan keseluruhan dokumen yang terkait dengan penjaminan mutu. Artinya Ibu Bapak sekalian, lembaga penjaminan mutu di tempat Ibu Bapak harus memiliki satu Google Drive tersendiri, itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, kita bisa juga seluruh dokumen yang terkait dengan penjaminan mutu itu kita sudah upload di website kita masing-masing. Sehingga nanti yang akan kita tuliskan di tautan terkait ini tautan di mana kita menyimpan dokumen yang dibutuhkan sebagai dokumen bukti bahwa perguruan tinggi kita itu sudah memiliki pengaturan organisasi pengelola SPMI institusi. Pertanyaannya selalu adalah dokumen apa yang harus kita pastikan ketersediaannya ketika kita ingin melaporkan terkait dengan pengaturan. Seperti yang saya sudah jelaskan di bagian pertama tentang dokumen-dokumen yang kita pastikan ketersediaannya dalam pelaporan. Maka ketika kita mau mengisi pengaturan organisasi pengelola SPMI, tolong dipastikan sudah ada satu surat keputusan pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa perguruan tinggi itu telah menetapkan satu kebijakan yang mengatur tentang bagaimana perguruan tinggi itu mengelola SPMI-nya. Berarti yang pertama Ibu Bapak adalah itu. Dibuat satu surat keputusan pimpinan yang di dalamnya mengatur tentang bagaimana pengelolaan SPMI-nya. Saya sudah menginspirasi Ibu Bapak, surat keputusan tersebut harus memuat tentang perguruan tinggi itu telah memastikan,
melaksanakan PPEPP. Yang kedua, perguruan tinggi itu telah memiliki dokumen SPMI yang terdiri dari kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, formulir yang digunakan dalam SPMI, dan perguruan tinggi tersebut memiliki organisasi penjaminan mutu yang diberikan kewenangan untuk mengelola SPMI di perguruan tinggi tersebut. Inilah Bapak Ibu dokumen pertama yang harus kita upload di sini sebagai bukti. Bukti dokumen kelengkapan bahwa kita telah membuat satu dokumen yang menyatakan bagaimana kita mengelola SPMI kita, Ibu Bapak, itu kita harus juga menambahkan dokumen kebijakan SPMI. Jadi Ibu Bapak, dokumen kebijakan SPMI yang sudah kita tetapkan itu harus dijadikan bukti yang kedua di sini bahwa perguruan tinggi kita telah mengatur terkait dengan pengelola SPMI. Jadi di sini Bapak Ibu hanya tinggal linknya, Oleh karena itu Bapak, saya selalu menyatakan bagaimana kita mengelola Google Drive-nya kita. Maka Ibu Bapak nanti di Google Drive itu, Ibu Bapak nanti adalah pasti satu Google Drive, kemudian namakan Google Drive-nya nama institusi kita, kemudian tambahkan lagi folder baru, namanya folder SPMI. Di folder SPMI tambahkan lagi juga folder baru yang isinya, satu, subfoldernya bicara dengan kebijakan SPMI, subfolder yang kedua bicara dengan manual SPMI, subfolder yang ketiga itu bicara tentang standar dalam SPMI, dan subfolder yang keempat bicara mengenai formulir SPMI. Itu Ibu Bapak sekalian. Maka Bapak Ibu yang akan kita buat tautannya di sini adalah tautan yang akan bisa menelusuri Google Drive kita yang untuk folder kebijakan. Jadi kalau kita klik itu Ibu Bapak, yang akan muncul di situ adalah SK dari pimpinan perguruan tinggi serta dokumen kebijakan. Itulah yang ada di sini Bapak Ibu ya. Tautannya saja. Jadi alamatnya nanti Bapak Ibu masuk ke Google Drive, tinggal get link saja. Get link, kita klik, kita copy, kita masukkan di sini. Setelah itu Bapak Ibu tinggal penetapan. Nanti kita anggap saja ini adalah A saja dulu, inilah tanggal penetapannya, oke, kita simpan. Maka dikatakan apakah Anda yakin? Kalau Anda sudah yakin, Anda tinggal oke saja ya. Anda tinggal oke saja. Oke, berarti dikatakan nanti Ibu Bapak telah menyimpannya ya. Oke, tapi saya tidak menyimpan di sini. Saya akan cancel saja, tapi Ibu Bapak nantilah kalau sudah dibuat link yang sebenarnya, Ibu Bapak harus oke ya. Nanti kalau apa? Nanti akan ada pernyataan disimpan. Coba kita cek dulu ya. Nah, langsung nanti ada kata berhasil disimpan oke. Kalau sudah berhasil disimpan oke, maka Ibu Bapak akan kita bisa lihat di sini akan ada sudah ada. Kemudian di status verifikasinya belum terverifikasi. Di sini Bapak Ibu kita lihat nih tanggal ditetapkan invalid karena saya tadi tidak mengisi tanggalnya. Tapi nanti Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak sudah lengkapi semua, maka tadi yang ada di atas linknya diisi, tanggal penetapannya diisi. Tanggal penetapan yang mana? Tanggal penetapan SK-nya atau tanggal penetapan dokumen SPMI-nya ya. Nanti belum terverifikasi. Ini nanti Bapak Ibu menyatakan bahwa setelah kita upload, kita punya laporkan ini, maka ada verifikasi nanti Bapak Ibu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita laporkan Bapak Ibu mengenai pengaturan organisasi pengelola SPMI. Seperti yang sudah saya sampaikan Ibu Bapak sekalian, organisasi pengelola SPMI itu yang dapat diadop oleh perguruan tinggi itu satu, bentuknya bisalah unit tersendiri. Berarti kita membentuk satu, bisa unit, bisa lembaga, bisa badan, bisa pusat, bisa kantor. Di aras perguruan tinggi, kita bentuk satu lembaga yang tersendiri, yang kita berikan kewenangan untuk mengelola penjaminan mutu kita. Yang kedua, kita bisa juga secara embedded, artinya apa? Kita mencangkukkan
pengelolaan SPMI kita ke manajemen yang sudah ada. Itu namanya embedded, jadi dicangkokkan. Dan bisa pilihan yang ketiga adalah kombinasi unit pengelola. Bisa kombinasi antara berdiri sendiri maupun yang embedded. Misalnya, di level perguruan tinggi, kita membentuk unit tersendiri. Namun di UPPS dan di program studi, itu kita embedded. Embedded kepada siapa? Embedded kepada dekanat di UPPS, embedded kepada program studi di Prodi. Maka Ibu Bapak kita bisa memilih apakah pilihan nomor 1 unit tersendiri, nomor 2 embedded, dan nomor 3. Bagaimana dengan unit tersendiri, Bapak Ibu? Seperti apa contohnya? Misalnya Ibu Bapak di perguruan tinggi membentuk unit tersendiri, lembaga misalkan. Di fakultas Ibu Bapak perguruan tingginya membentuk tersendiri. Yang sering terjadi adalah gugus kendali mutu katanya, tapi penjaminan fakultas atau gugus kendali mutu. Dan di program namanya unit, ya. Ibu Bapak sekalian, kalau ini kita pilih salah satu di antaranya, maka Ibu Bapak misalkan saja kita memilih adalah unit tersendiri. Maka bukti dokumen yang harus kita pastikan tersedia itu adalah lagi-lagi di sini. Ibu Bapak sekalian, apa yang harus kita sediakan agar kita pasti dinyatakan telah memiliki organisasi pengelola SPMI. Yang pertama adalah dokumen bukti bahwa ada dokumen formal pembentukan organisasi SPMI. Jadi ada satu SK yang menyatakan bahwa perguruan tinggi kita itu telah memiliki organisasi SPMI. SK-nya dari siapa? SK-nya boleh dari yayasan, boleh juga menurut hemat saya, kalau memang yayasan memberikan kewenangan kepada pengelola perguruan tinggi, maka pimpinan perguruan tinggi yang membuat SK yang menyatakan pembentukan organisasi SPMI-nya. Itu Pak di sini. Yang kedua, dokumen yang kedua yang harus kita pastikan ketersediaannya adalah dokumen yang menunjukkan bahwa bagaimana bentuk organisasi kita. Berarti kita bicarakan apa? Struktur organisasi. Nanti dijelaskan Bapak Ibu di sana. Kita buat satu bagan, jadi ada satu file yang menunjukkan bagan atau gambar struktur organisasi kita yang dilengkapi dengan organ organisasinya, dilengkapi dengan tupoksinya, dilengkapi dengan indikator capaian setiap organ organisasi. Itulah Ibu Bapak yang ada di dokumen yang harus kita siapkan ketika kita menyatakan linknya di sini. Misalkan Ibu Bapak, saya katakan link. Saya katakan linknya adalah A. Jadi kalau nanti saya klik A ini Bapak Ibu, isinya apa? SK sebagai dokumen formal pembentukan organisasi SPMI. Yang kedua, dokumen yang menunjukkan struktur organisasinya. Yang ketiga adalah kelengkapan organ organisasinya. Itu Bapak Ibu isinya ya. Nah, nanti kalau sudah itu Bapak Ibu, maka Ibu Bapak simpan. Simpan. Nah, lagi pertanyaan kita, bagaimana kita mengelola Google Drive-nya? Maka Ibu Bapak sekalian, tadi setelah ada Google Drive, kita punya Google Drive-nya perguruan tinggi kita, SPMI, kemudian kita klik ada dokumennya. Di dalam dokumen itu bolehlah kita tambahkan satu lagi subfolder yang menyatakan organisasi penjaminan mutu. Disitulah kita masukkan Bapak Ibu, di subfolder itulah kita masukkan SK yang saya sebutkan tadi. Kalau sudah selesai Bapak Ibu, maka kita akan simpan. Katanya simpan ya, seperti yang tadi. Tapi tidak akan saya simpan Bapak Ibu ya. Anggaplah sudah saya simpan. Jangan lupa Bapak Ibu mengklik di sini ya. Kalau kita lihat tanggalnya, Bapak Ibu tinggal memilih. Tanggalnya kapan ya. Pembentukan organisasi SPMI itu di SK-kan. Selesai di sini Bapak Ibu ya. Oke, anggaplah Bapak Ibu udah isi. Maka kalau udah isi misalkan, maka tinggal Bapak simpan. Tapi saya tidak simpan ya, saya close saja. Nanti disimpan itu jelas. Nanti kalau udah kita simpan, maka Bapak Ibu nanti hasilnya akan sama seperti ini. Di sini akan tercentang, maka di sini akan dikatakan tautannya mana, tanggalnya jelas ditetapkan, statusnya belum terverifikasi, dan di sini adalah aksi dan lihatnya.
Gitu Bapak Ibu ya. Yang nomor 2 sudah clear. Sekarang kita lihat masuk lagi. Pengaturan terkait dengan pelaksanaan standar dalam SPMI institusi. Sama. Ibu Bapak, nanti akan sama. Berarti pengelola perguruan tinggi itu harus memiliki pengaturan terkait dengan pelaksanaan standar dalam SPMI institusinya ya. Apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu? Kalau kita klik kata ada, maka muncul seperti yang tadi. Berarti adalah kita harus mencantumkan sekali lagi tautan link di Google Drive kita yang menunjukkan dokumen bukti bahwa kita telah nih dokumen bukti kita telah mengatur tentang pelaksanaan standar. Apa dokumen buktinya? Saya menginspirasi Bapak Ibu ada 2. Yang pertama adalah tentu harus ada satu kebijakan pelaksanaan SPMI yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Saya menginspirasi Ibu Bapak, kita buatkanlah dia dalam bentuk yang saya sebut namanya dengan SK pimpinan. SK pimpinan Bapak Ibu. SK pimpinan yang bagaimana isinya apa? SK pimpinan yang menyatakan yang pertama seperti yang perguruan tinggi, kita sebut nama perguruan tinggi kita. Jadi nanti kan menimbang, memutuskan, menetapkan, seterusnya Bapak Ibu ya, menetapkan, memutuskan satu misalkan. Kita katakan demikian. Perguruan tinggi melaksanakan standar dalam SPMI melalui proses perumusan rencana kerja semesteran dan rencana kerja tahunan berbasis SPMI di setiap awal tahun akademik. Itu yang pertama. Menetapkan, memutuskan yang kedua. Perguruan tinggi melaksanakan standar dalam SPMI melalui realisasi rencana kerja semesteran dan rencana kerja tahunan serta dilakukan proses pemantauan. Yang ketiga, perguruan tinggi mewajibkan setiap unit pengelola teknis yang menyusun RKS melaksanakan RKS-nya harus melaporkan RKS di akhir semester, melaksanakan RKT, dan melaporkannya di akhir tahun akademik. Itulah Bapak Ibu esensi dasar yang harus diatur di dalam pengaturan perguruan tinggi terkait dengan pelaksanaan standar. Bagaimana pelaksanaan standar itu Bapak Ibu? Tentunya Ibu Bapak sudah punya dokumennya. Namanya apa? Dokumen manual pelaksanaan standar dalam SPMI-nya kita. Oleh karena itu Ibu Bapak, ketika nanti kita klik ada, kita klik ada, saya close dulu, saya klik ada sekarang ada di sini nih. Nah, maka akan muncul ini nih. Tautan terkait lama. Berarti adalah tautan yang menunjukkan file itu kita simpan di mana dan file apa yang kita simpan. Maka Ibu Bapak saya menginspirasi untuk yang nomor 3 ini terkait dengan pelaksanaan standar dalam SPMI. Ibu Bapak tadi filenya ada 2. File yang pertama adalah file yang menyatakan kebijakan umum yang mengatur tentang pelaksanaan standar dalam SPMI, dan yang kedua adalah dokumennya manual pelaksanaan standar dalam SPMI-nya kita. Tentunya kan Ibu Bapak sekalian, ketika kita membuatkan ada setiap standar itu kan punya 5 manual. Ada namanya manual penetapan, ada namanya manual pelaksanaan, ada namanya manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan. Maka manual pelaksanaan itulah yang akan kita buatkan di sini Bapak Ibu. Sebagai bukti kita telah mengatur bagaimana institusi kita melaksanakan standar dalam SPMI kita. Itu adalah isinya Bapak Ibu ya. Tanggal penetapan sama, kita buat di sini adalah A, misalnya ininya, tanggalnya kita tinggal klik ini. Setelah kalau sudah kita klik Bapak Ibu pilih tanggalnya tanggal berapa, baru simpan. Baru simpan Bapak Ibu. Oke, sekali lagi saya tidak menyimpan karena ini hanya simulasi saja ya, tapi Bapak Ibu harus simpan ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu masuk berikutnya. Pengaturan terkait dengan evaluasi pelaksanaan. Maka Ibu Bapak kita harus mempersiapkan bukti dokumen yang menyatakan bahwa
perguruan tinggi kita itu telah mengatur tentang evaluasi pelaksanaan standar. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, kita sudah sepakat bahwa evaluasi pelaksanaan standar itu bicara mengenai komitmen kita untuk melaksanakan audit mutu internal. Untuk itulah Bapak Ibu, yang ada di sini adalah surat keputusan pimpinan perguruan tinggi terkait dengan kebijakan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar itu dengan AMI. Maka yang kita masukkan juga kebijakan AMI di sini. Jadi ada yang namanya Ibu Bapak adalah keputusan perguruan tinggi bahwa evaluasi pelaksanaan standar itu dilakukan melalui kegiatan audit mutu internal yang dilakukan secara mandiri, terstruktur, sistematik, Ibu Bapak, periodik, didokumentasikan dan dilaporkan. Itulah Bapak Ibu esensi dasar yang pertama yang kita buat di dalam SK yang mengatur tentang bagaimana kebijakan perguruan tinggi itu untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar. Yang kedua, dinyatakan di situ, audit mutu internal itu dilakukan oleh auditor internal yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Sehingga kalau kita mau melakukan audit mutu internal hanya boleh dilakukan oleh auditor yang telah diangkat oleh perguruan tinggi. Yang ketiga Bapak Ibu, kita katakan demikian. Audit mutu internal itu harus dilaporkan dalam bentuk laporan audit mutu internal, mulai dari pelaporan di area audit, naik ke atas di laporan UPPS, sampai kepada pelaporan di perguruan tinggi. Yang keempat yang harus kita atur di situ Bapak Ibu, yang terkait dengan kebijakan, ya, terkait dengan evaluasi itu adalah kita menyatakan bahwa perguruan tinggi itu harus melaksanakan rapat tinjauan manajemen dan melakukan rencana tindak lanjut. Itulah Bapak Ibu payungnya. Jadi kita buatkan itu SK pimpinan untuk menyatakan itu. Maka Bapak Ibu, dokumen yang kita masukkan di sini kebijakan AMI. Kebijakan AMI, dokumennya adalah dokumen kebijakan AMI plus satu lagi. Ibu Bapak juga harus memastikan kita sudah memiliki pedoman pelaksanaan AMI. Jadi ada 3 Bapak Ibu yang harus dipersiapkan. Maka ketika kita Bapak Ibu klik di sini, maka akan muncul itu Bapak Ibu. Akan muncul. 1, 2, 3, plus satu lagi, manual evaluasi untuk setiap standarnya. Maka Ibu Bapak nanti akan masuk di situ adalah ada 4 file yang harus kita pastikan tersedia di link yang kita tuliskan di sini. Katakanlah saya tuliskan adalah linknya adalah link S misalnya. Maka ketika nanti link S, Ibu Bapak, kalau kita nanti lihat link S di tautan itu, kalau diklik, maka yang muncul adalah 4 dokumen yang tadi. Kemudian kita buat tanggal penetapannya, setelah itu kita simpan. Maka Bapak Ibu, pengaturan terkait dengan evaluasi sudah selesai. Kita lanjut sekarang Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu nanti simpan ya. Ini hanya sekedar exercise saja. Saya hanya close saja di sini. Berikutnya Bapak Ibu adalah terkait dengan pengendalian pelaksanaan standar. Maka apa yang harus kita persiapkan Bapak Ibu? Nah, untuk kasus yang ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa membuat satu kebijakan dari perguruan tinggi kata masing-masing tentang pengendalian. Jadi kita buat lagi Bapak Ibu payungnya lagi. Berarti adalah surat keputusan pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa perguruan tinggi kita itu wajib harus melakukan pengendalian atas setiap temuan hasil audit mutu internal. Itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, dokumen yang kedua yang kita persiapkan adalah semua proses pengendalian itu telah diatur dalam manual pengendalian pelaksanaan standar diktinya kita. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah 2 dokumen yang harus kita pastikan tersedia ya. Maka saya katakan di sini, saya klik kata ada, Ibu Bapak sekalian lagi. Masukkan tautannya. Saya katakan misalnya tautannya, kalau tautan itu diklik Ibu Bapak, maka nanti Bapak Ibu akan muncul adalah paling tidak 2 file yang tadi. File yang satu tentang payung besar di atas, menyatakan bagaimana kebijakan umum terkait dengan pengendalian, dan file yang kedua adalah manual pengendalian pelaksanaan untuk standar dalam SPMI yang telah kita tetapkan.
Kemudian Bapak Ibu tanggal penetapannya tinggal klik di sini sebelah kanan, tinggal pilih Bapak tanggal berapa dua file tersebut ditetapkan. Tapi pilih yang mana? Boleh memilih tanggal dari dokumen manual pengendalian pelaksanaan ditetapkan, Ibu Bapak. Oh ya, supaya tidak lupa lagi Bapak Ibu. Yang menetapkan dokumen SPMI itu Ibu Bapak, kalau dia perguruan tinggi negeri, itu ditetapkan oleh rektor. Kalau dia adalah PTS, maka itu ditetapkan oleh yayasan. Yayasan itu ada 3 Bapak Ibu, pembina yayasan, pengurus atau pelaksana yayasan, dan pengawas yayasan. Maka yang menetapkan itu Bapak Ibu di bawah tanda tangan dari pelaksana atau pengurus yayasan. Begitu Ibu Bapak ya. Oke. Ibu Bapak sekalian kalau sudah maka simpan. Maka simpan nanti kalau Ibu Bapak sudah simpan maka kan bentuknya kan seperti ini. Ada tautannya. Tanggal tadi yang Bapak klik itu pasti di sini belum terverifikasi. Nanti kalau sudah terverifikasi itulah. Jadi kalau Bapak simpan nanti semua ini akan isinya seperti ini semua. Yang terakhir, pengaturan terkait dengan peningkatan standar dalam SPMI institusi. Lagi-lagi Bapak Ibu apa yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah persiapkanlah Ibu Bapak bagaimana pengaturan perguruan tinggi kita terkait dengan peningkatan standar. Lagi-lagi dikatakan Bapak Ibu, demikian kurang lebih nanti Bapak Ibu ya, ada satu SK yang dikeluarkan oleh pimpinan yang mengatur tentang peningkatan. Paling tidak isinya Bapak Ibu adalah untuk yang menetapkan, memutuskan yang pertama pasti adalah katakan demikian Ibu Bapak. Perguruan tinggi wajib harus melakukan proses peningkatan bagi pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang telah mencapai atau telah melampaui pelaksanaan standarnya. Itulah nomor 1. Jangan juga. Yang kedua kita pastikan Ibu Bapak adalah dalam proses melaksanakan peningkatan tersebut itu harus berpedoman kepada manual peningkatan setiap standar yang telah ditetapkan. Itulah Bapak Ibu inti dasar dari kebijakan umum yang nanti dibuatkan dalam bentuk SK pimpinan perguruan tinggi masing-masing Ibu Bapak ya. Dan Ibu Bapak sekalian, kalau itu sudah kita siapkan maka status pengaturannya sekarang ketika klik ada sama. Maka Ibu Bapak sekalian, tautannya bisa kita buat misalnya di inilah tautannya. Di dalam tautan itu Bapak Ibu akan memuat file yang tadi plus satu lagi apa? Manual peningkatan standar dalam SPMI yang sudah kita tetapkan. Jadi SK Bapak Ibu kita masukkan di sana Bapak Ibu ya, dan dokumennya juga penting supaya kita pastikan bahwa manual itu untuk untuk peningkatan itu telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, telah ditetapkan oleh yayasan bagi PTS dan oleh rektor atau pimpinan perguruan tinggi bagi PTN. Kalau itu Bapak Ibu sudah, maka kita tinggal sekarang tanggal penetapannya kita klik kalender ini, maka keluar seperti ini. Silakan Ibu Bapak pilih, maka simpan. Lagi-lagi Bapak Ibu kalau sudah simpan maka kita ini saya tidak lihat ini Bapak udah habis waktunya. Ini oke dulu, maka bagian pertama saya sudah selesaikan Ibu Bapak.